sebagai presiden terpilih 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarganya sendiri. Berikut adalah nilai-nilai dasar yang patut kita tiru dari beliau. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Dan dia negarawan, dia seorang ulama yang sufi. Karena dia bukan mengejar kekuasaan demi kekuasaan. Bagi Gus Dur ketika dia mau menjadi presiden, kayak ketemu itu di Jombang. Dia pakai kacamata, pakai koboi, terus ya, Romo nanti saya jadi presiden mafia gitu, tertawa. Kita kan nggak percaya, ya lihat aja. Kita udah tahu Gus Dur sebelum sidang itu bahwa dia akan itu, udah. Sementara itu, konflik agama yang berkepanjangan di tanah air membuat Gus Dur geram. Berbagai organisasi datang kepadanya untuk mendapat perlindungan, termasuk dari komunitas agama Konghucu yang sulit merayakan ibadah. Uung Linggaraya, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini, bertemu Gus Dur saat dirinya masih menjadi aktivis kampus. Ia menceritakan bagaimana tokoh pluralisme ini menyarankan untuk segera melaksanakan perayaan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000. Jadi matakin mau merayakan Tahun Baru Imlek Nasional, kata Gus Dur, udah lama kan, 30 tahun lebih, kata dia, ayo udah rayain 2 kali. Gus Dur ngomongnya begitu. Terus waktu itu ada Pak Budi, Pak Bingki sama Pak Chandra ya, ngomong, Gus sekali aja kita nggak punya duit, apalagi 2 kali. Kata Gus, ya udahlah kalian udah 30 tahun nggak mengadakan, ya wajar lah 2 kali. Makanya diadakanlah Tahun Baru Imlek Nasional. Masalah pelik tersebut akhirnya menemukan jalan keluar, yaitu terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang menetapkan agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Selama menjadi pemimpin NU, partai politik dan presiden, lelaki kelahiran Jombang 7 September 1940 ini selalu menerapkan prinsip keadilan, persatuan, dan kebersamaan yang disebut dengan politik kemanusiaan. Nilai dasar selanjutnya adalah akuntabel. Melawan dekat ini 23 Juli dini hari, Gus Dur mengeluarkan keputusan kontroversial, dekret presiden yang dibacakan juru bicaranya Yahya Stakuf. setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik, Sontak, keputusan Gus Dur ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Mulai dari tidak adanya dukungan dari TNI, seruan fatwa Mahkamah Agung bahwa maklumat Presiden Gus Dur bertentangan hukum, hingga MPR yang tetap menggelar sidang istimewa tanpa kehadiran sang presiden. Ironisnya, dengan serta-merta pula MPR melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dan Gus Dur pun lengser dari tampuk tertinggi kepemimpinan di Republik ini. Nilai dasar yang ketiga adalah kompeten. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita contoh dari beliau. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Selepas SD, Gus Dur melanjutkan sekolahnya di SMEP, setara SMP di Yogyakarta. Beliau lalu meneruskan pendidiknya di sebuah pesantren di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian berkuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Terus kuliah lagi di Universitas Baghdad. Selepas dari Baghdad, Gus Dur ingin kuliah di Eropa. Sayangnya, Gus Dur nggak sanggup memenuhi persyaratan penguasaan bahasa Jerman, Yunani, dan Latin untuk mengikuti kuliah Classical Studies di Universitas of Cologne, Jerman. Meski begitu,
Bukan Gus Dur namanya kalau beliau enggak kreatif. Gus Dur memutuskan untuk menjadi pelajar keliling. Keliling? Ya, keliling. Jadi selama setahun, Gus Dur berpindah-pindah membaca buku-buku dari satu perpustakaan universitas ke universitas lainnya untuk memenuhi biaya hidup. Ketika SMP, Gus Dur sudah membaca banyak buku klasik seperti karya Ernest Hemingway. Dalam bahasa Inggris, enggak hanya itu. Sejak SMP pun beliau sudah hobi melahap buku-buku filsafat. Karena minat baca Gus Dur yang tinggi ini sangat terkenal, Komodo Dragon Foundation dan Wahid Institute pun membuat patung beliau di Taman Amir Hamzah, Jakarta. Patung tersebut menggambarkan Gus Dur kecil yang sedang membaca buku. Nilai dasar selanjutnya adalah harmonis. Sobat Beriman, Gus Dur adalah sosok yang terkenal hingga ke penjuru dunia. Beliau begitu dicintai dan dielu-elukan karena pluralisme dan perdamaian yang beliau gagas, baik dalam pemikiran maupun kehidupan praktis. Lalu nilai-nilai pemikiran apa saja yang dimiliki oleh Gus Dur sehingga dijuluki Bapak Pluralisme? Toleransi sudah tertanam dalam Gus Dur muda karena ia tak hanya membaca buku berbau agama Islam. Studinya di Mesir dan Irak juga turut membuka cakrawala pikirannya. Ia juga dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi kebinekaan di tanah air. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai orang yang adil. Ia bersikap adil dan toleran terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Beliau lantang membela minoritas. Salah satu buktinya adalah ia mengembalikan hak-hak beragama Konghucu yang terpasung selama Orde Baru. Beliau mencabut peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa. Lelaki yang memiliki nama kecil Abdurrahman Adahil ini tetap teguh menghormati perbedaan, khususnya perbedaan antar umat beragama walaupun banyak reaksi negatif dari berbagai pihak. Beliau juga terkenal sebagai pribadi yang loyal kepada bangsa dan negara. Karena itu saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh yang penuh dengan kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap pembelaan pada kaum minoritas dan pada penegakan hak asasi manusia. Beliau juga pernah menjabat Presiden Indonesia keempat. Namun, di akhir masa jabatannya menuai banyak kontroversi dan juga banyak musuh-musuh Gus Dur yang merajalela mau menjatuhkan Gus Dur. Dengan berat hati selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan pemberlakuan dekret. Lengsernya Gus Dur salah satunya dipicu dengan adanya dekret Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2001, di mana dekret itu keluar atas dukungan dari ulama yang hadir di Istana Negara pada malam hari tanggal 22 Juli 2001. Lalu pada Senin dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, raut wajah Gus Dur pun tampak serius. Keningnya sesekali berkerut, intonasi suaranya diatur sedemikian rupa sehingga membuat suasana ruangan di Istana Merdeka Jakarta menjadi senyap. Dini hari itu, 22 Juli 2001, saat hari masih gelap, Gus Dur mengeluarkan dekret yang pada akhirnya justru membuat dirinya terguling dari kursi Presiden keempat Republik Indonesia. Ada 3 poin besar dalam dekret yang dikeluarkan Gus Dur. Pertama, membekukan DPR MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Dan yang ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.
Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasanya. Begitulah kata juru bicara kepresidenan Yahya Tsaquf yang pada malam itu beliau disuruh membaca isi dekrit. Nilai dasar yang keenam adalah adaptif. Dalam perjalanannya, NU turut membawa Indonesia ke dalam era baru reformasi. Ialah Abdurrahman Wahid, cendekiawan progresif keturunan keluarga Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang membawa NU menuju dunia modern dan reformasi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Semasa menjabat sebagai Presiden Indonesia, beliau terkenal dengan banyaknya kunjungan luar negeri yang dilakukannya. Terhitung dalam 20 bulan menjabat, beliau melakukan kunjungan luar negeri sebanyak 80 kali. Satu tujuannya adalah membuat agar integritas wilayah Indonesia tetap terjaga.